Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noni Tasya. Biasa dipanggil Noni, saya dari anggota muda UKM Bahasa Flat. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Uhrzeit atau jam dalam bahasa Indonesia. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menyebutkan jam di dalam bahasa Jerman. Sebelumnya saya ingatkan lagi dengan angka-angka yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ada 1, yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, Z. Nah, karena kan kalau kita mau belajar jam itu kita harus hafal dengan angka-angka terlebih dahulu. Nah, saat kita menanyakan jam, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada Entschuldigung, wie spät ist es? Lalu yang kedua ada Entschuldigung, wie spät ist es jetzt? Lalu yang ketiga ada Entschuldigung, wie viel Uhr ist es jetzt? Lalu yang keempat ada Entschuldigung, haben Sie die genaue Uhrzeit? Nah, artinya itu yang pertama Entschuldigung, wie spät ist es? Yaitu maaf, sekarang jam. Nah, Entschuldigung itu maaf atau bisa juga permisi. Lalu yang kedua, Entschuldigung, wie spät ist es jetzt? Maaf, jam berapa sekarang? Lalu yang ketiga, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es jetzt? Maaf, jam berapa sekarang? Sama. Lalu yang terakhir ada Entschuldigung, haben Sie die genaue Uhrzeit? Atau yang artinya maaf, apakah Anda memiliki waktu yang tepat? Jam berapa? Nah, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara official atau resmi. Lalu yang kedua ada dengan cara inofficial atau misalnya saat kita di jalan atau di tempat umum. Nah, kalau untuk resmi itu misalnya kita di perkantoran atau kita sedang rapat. Nah, sekarang kita bahas contoh dari yang resmi terlebih dahulu atau official. Nah, untuk yang official itu cara penulisannya itu pertama jamnya terlebih dahulu, baru menitnya. Misalnya sekarang jam 8.30. Nah, di Jerman cara menulisnya yaitu 8 terlebih dahulu baru 30. Nah, mirip banget kan sama di Indonesia. Jadi untuk official ini masih mudah karena penulisannya mirip sekali dengan di Indonesia. Nah, contohnya ada misalnya jam 9 pas. Nah, jam 9 pas itu bisa 9 Uhr atau bisa genau 9 Uhr. Genau atau yang dalam kurung itu artinya tepat. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan misalnya sekarang jam 9 itu bisa es ist jetzt genau 9 Uhr atau bisa es ist jetzt 9 Uhr. Nah, lalu yang kedua ada misalnya jam 9 lewat 10. Tetap ingat ditulisnya itu jamnya terlebih dahulu baru menitnya. Nah, untuk 9 dalam bahasa Jerman 9 Uhr
lalu 10 zijn. Nah, jadi jam 9.10 itu, jam 9.10 itu bisa 9 uur zijn atau 9 uur zijn minuten. Kalau kita sedang menjawab pertanyaan seperti sekarang jam 9:10, itu bisa dengan es is jet 9 uur zijn, atau bisa juga es is jet 9 uur zijn minuten. Lalu misalnya ada 10:15. 10 zijn uur 15 van zijn, atau bisa zijn uur 15 minuten. Kalau sedang menjawab bisa es is jet zijn uur 15 atau es is jet zijn uur 15 minuten. Lalu contoh selanjutnya ada 10:30. 10 itu zijn uur 30. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan sekarang jam 10:30 bisa dengan es is jet zijn uur 20, atau bisa juga dengan es is jet zijn uur 20 minuten. Nah, yang terakhir ada 10:43. 10 dalam bahasa Jerman yaitu sein. Lalu uur 43 yaitu 43. Jadi saat kita menjawab sekarang jam 10:43 itu bisa dengan es is jet zijn uur 42, atau bisa juga dengan cara es is jet zijn uur 42 minuten. Nah, gampang sekali kan untuk jam official ini, karena untuk menulisannya sama seperti di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas jam dalam inofficial. Nah, jika tadi di official itu aturan nulisnya itu jamnya dulu baru menitnya, kalau di inofficial ini kebalikannya. Jadi menitnya dulu baru jamnya, dan juga ada beberapa kata yang harus dihafal dalam jam inofficial ini. Nah, katanya ada yang pertama for atau kurang, yang kedua ada nah atau lebih, yang ketiga ada viertel atau seperempat atau 15 menit, yang keempat ada half atau setengah atau 30 menit. Nah, apa sih contohnya dari menit dulu baru jam? Misalnya dalam bahasa Indonesia ada jam 10:17. Nah, penulisannya itu berarti 17 lebih 10. Nah, seperti itu. Nah, misalnya contoh kedua, jam 6:20. Bisa ditulis 20:6, atau bisa juga 10 kurang setengah 7. Nah, bagaimana? Sudah mengerti dengan konsepnya? Nah, sekarang kita lihat dari contoh-contohnya ya. Nah, ada jam 8. Jam 8 tetap yaitu uur. Kalau kita menjawab pertanyaan berarti es is jet uur. Nah, nih ada jam 10:07. Kayak tadi berarti ditulis 7-nya terlebih dahulu, lewat, baru 10. Nah, menitnya dulu, baru jamnya. Jadi 10:07 bisa dijawab dengan 7 nah zen, 7 lebih 10.
kalau kita menjawab nih, sekarang jam 10:07 berarti es ist jetzt 7:00 Nah, lalu contoh berikutnya ada 11:15 berarti 15-nya terlebih dahulu baru lebih baru 11. Nah, ingat 15 di sini ada loh, yaitu virtual. Jadi untuk 11 lewat 15 ini bisa dituliskan virtual atau 15, nah atau lebih 11. Jadi virtual nach 11. Kalau kita menjawab sekarang jam 11:15 yaitu es ist jetzt virtual nach 11. Nah, mudah kan? Yang penting kita ingat konsepnya tadi, yang kalau official jamnya dulu baru menitnya, kalau inofficial menitnya dulu baru jamnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat, ada jam 14:20 berarti 20 bisa 20 nah lebih 14 atau bisa seperti ini, jadi ada 30, jadi kayak jam setengah 3 kurang 10 menit. Nah, setengah 3 kurang 10 menit. Menitnya dulu berarti 10 Z, lalu kurang 4 dari setengah 3, half train. Jadi untuk 14:30 bisa es ist jetzt 20:14 atau 20 lebih 14, jadi 20:14 atau bisa setengah 3 kurang 10 menit, jadi es ist jetzt then for half tray. Nah, contoh yang kelima ada jam 9:40 menit. Nah, jam 9:40 menit ini bisa 3. Yang pertama bisa jam 9:40 menit, lalu yang kedua bisa setengah 10 lebih 10 menit, atau bisa juga jam 10 kurang 20 menit. Ketiga-tiganya memiliki makna atau arti yang sama. Nah, jam 9 kurang 40 umumnya yaitu es ist jetzt 40, yaitu 40 nach 9. Jadi kalau kita menjawab sekarang jam 9:40 itu es ist jetzt 40 nach 9. Nah, yang kedua itu bisa jam setengah 10 lebih 10 menit, yaitu es ist jetzt 10:10 nah lebih setengah 10 half 10. Jadi bisa saat kita menjawab sekarang jam setengah 10 lewat 10 menit, yaitu es ist jetzt then nach half 9. Lalu yang ketiga dari jam 9:40 ini bisa jam 10 kurang 20. Menitnya dulu berarti 20 kurang 10. 20 yaitu 20 kurang 4 10 Saint. Jadi 10 kurang 20 itu 20 4 Saint. Kalau kita menjawab sekarang jam 10 kurang 20 adalah es ist jetzt 20 4 Saint. Nah, selanjutnya ada jam 10:45 atau jam 11 kurang 15, yaitu es ist jetzt
Viertel 15, vor kurang 11, 11. Jadi jam 11 kurang 15. Kalau kita menjawab pertanyaan seorang yaitu es ist jetzt Viertel vor 11. Lalu contoh yang ketujuh ada jam 2.50 atau bisa jam 3 kurang 10, yaitu es ist jetzt 10 vor 2, 10 10 vor kurang 2 3, jam 3 kurang 10. Kalau kita menjawab pertanyaan seorang bisa dengan kalimat es ist jetzt 10 vor 3. Nah, ada contoh yang terakhir yaitu jam 3.30 atau setengah 4, yaitu es ist jetzt setengah halb 4 vier. Jadi setengah 4 yaitu halb vier. Kalau kita menjawab pertanyaan kayak sekarang jam berapa, berarti kita bisa jawab sekarang jam setengah 4, yaitu es ist jetzt halb vier. Nah, gimana, sudah mengerti dengan yang inofficial ini? Nah, cuman konsepnya terbalik dari official. Dan juga ada penambahan kata yang perlu kita ingat. Tapi sejauh ini untuk jam ini sebenarnya mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi agak mudah ya bahasa Jerman ini. Nah, selanjutnya ada latihan. Nah, sekarang kita akan latihan supaya kita lebih paham dengan konsepnya, dan juga sebenarnya kalau kita udah hafal dengan angka-angka itu akan lebih mudah loh. Jadi saya saranin sebelum belajar jam ini kalian harus menghafal angka-angka terlebih dahulu. Nah, untuk latihan yang pertama ada latihan official. Ingat, official itu berarti jamnya terlebih dahulu, baru menitnya. Di sini nomor 1 ada jam 10 pas, yaitu es ist jetzt 10 Uhr, atau bisa ditambahkan dengan kata genau. Jadi bisa es ist jetzt baru kata genau, lalu 10 Uhr. Nah, sudah paham? Lalu yang kedua ada jam 14.30, yaitu berarti 14-nya terlebih dahulu, baru 30 menitnya. Nah, jawabannya itu es ist jetzt 14 Uhr 20, atau bisa ditambahkan minute. Jadi es ist jetzt 14 Uhr 2, ini kurang i ya, jadi 20 Minuten. Nah, lalu yang ketiga ada jam 6 pas, jam 6 tepat, sama seperti jam 10 tepat tadi. Untuk jam 6 ada es ist jetzt 6 Uhr, atau bisa ditambahkan dengan kata genau. Jadi bisa dengan es ist jetzt genau 6 Uhr. Nah, lalu soal selanjutnya ada jam 5:55 menit. Jadi untuk penulisannya berarti 5:55 Minuten. Nah, sekarang jam 5:55 menit, yaitu es ist jetzt 5 Uhr 55. Bisa ditambahkan kata Minuten di akhirnya, tetapi itu sifatnya gak harus juga. Jadi es ist jetzt 5 Uhr 55. Lalu
soal berikutnya ada 15 lewat 17 menit, yaitu es ist jetzt 15 Uhr 17. 17. Jadi 15 lewat 17 itu atau sekarang jam 15 lewat 17 itu bisa es ist jetzt 15 Uhr 17. Nah, sekarang kita ke latihan soal yang inofficial, yang agak rumit ya dari official, tetapi kalau kita paham itu mudah kok. Ada 10.30. Ingat, 10.30 berarti bisa jam setengah 11. Berarti es ist jetzt halb setengah 11. Jadi sekarang jam setengah 11 itu bisa es ist jetzt halb 11. Lalu soal berikutnya ada jam 9 lewat 15. 15 tadi adalah Viertel. Saya ingatkan sekali lagi kalau di inofficial ini menitnya terlebih dahulu. Berarti kalau 9 lewat 15 menit dalam Jerman berarti 15 lebih 9. Es ist jetzt 15 itu Viertel lebih 9. Jadi 9 lewat 15 atau sekarang jam 9 lewat 15 yaitu es ist jetzt Viertel nach 9. Selanjutnya ada jam 3 lewat 50. 3 lewat 50 berarti sama dengan jam 4 kurang 10. Es ist jetzt 10 itu sein, 4 itu kurang, 4 itu fair. Jadi sekarang jam 3.50 atau sekarang jam 4 kurang 10 yaitu es ist jetzt sein 4 fair. Lalu selanjutnya ada jam 6 lewat 20. 6 lewat 20 berarti bisa dengan setengah 7 kurang 10 menit, yaitu es ist jetzt 10 vor halb 7 atau jam 6 lebih 20 menit. Jadi sama aja ya. Lalu selanjutnya ada jam 15.45 atau jam 16 kurang 15 menit. Jadi 15 lewat 45 itu bisa es ist jetzt 15 kurang Viertel. Es ist jetzt Viertel vor 14. Bagaimana untuk materi hari ini tentang jam? Mudah sekali kan teman-teman? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menyaksikan video saya kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam pengetikan, penulisan, atau pelafalan maupun pembahasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah teman-teman.